Assalamualaikum akhi ukhti. Ambil Al-Quran mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tolibah, ananda semua yang ada di rumah dan yang siap belajar hari ini, kita bertemu lagi dengan Ustazah Kak. Nah, ananda semua, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tematik ya. Kita masih di tematik 2D dan ini sudah pembelajaran terakhir. Oke ananda semua, untuk mulai pembelajaran hari ini mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ananda silakan buka bukunya. Tematik 2D subtema 4, kita ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Coba dibuka bukunya halaman 141. Ini Ustazah dapat di sini nak, kita belajar bahasa Indonesia, PJOK, matematika, dan kewarganegaraan nak ya, PKN. Nah, sekarang coba lihat, Ustazah akan bacakan dulu paragraf berikut ini tentang agrowisata. Nah, di tempat wisata, siswa melakukan kegiatan agrowisata. Dengan agrowisata, siswa dapat berwisata sambil berkebun. Mereka menanam tanaman di lahan kosong. Siswa diajari cara menanam tanaman. Sebelum ditanami, tanah digemburkan. Tanah yang telah gembur dibuat menjadi gundukan-gundukan memanjang. Nah, gundukan yang disebut dengan guludan menjadi tempat untuk menanam tanaman. Siswa juga belajar metode irigasi atau cara pengairan sederhana. Siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara guludan. Pada cerukan ini air dapat dialirkan. Nah, hal ini memudahkan akar tanaman menyerap air. Nah, Nanda, apa itu agrowisata? Agrowisata itu maksudnya kita berlibur ke sebuah tempat atau tanah lahan luas, tapi kita juga bisa bermain sekaligus bertanam. Makanya namanya agrowisata. Nah, di sana nanti ada lahan yang luas. Kita belajar bagaimana membuat gundukan-gundukan tanah yang seperti kuburan itu loh. Nah, kemudian di sela-selanya juga ada palung air. Palung air gunanya untuk memberikan air ketika tanaman-tanaman itu mulai ditanam. Nah, apa gunanya? Supaya kita bisa belajar bagaimana menanam tanaman, kemudian menyiraminya dengan air yang ada, kemudian bagaimana juga kita membuat lahan itu menjadi lahan yang bermanfaat. Bukan cuma tempat liburan, tetapi juga menjadi tempat kita untuk bercocok tanam. Nanda, selanjutnya coba lihat. Biasanya yang ditanam banyak, bisa jadi tanaman buah-buahan, atau juga yang biasa sekarang ini adalah tanaman hias seperti bunga, kemudian daun-daun. Itu juga menjadi tanaman yang bagus untuk daerah sekitar sehingga udaranya tetap sejuk dan segar. Nah, coba lihat lagi halaman 142. Sudah punya apa Nanda? Di 142 ini kita lihat
bagaimana mengisi teka-teki di bawah ini dengan membuat kata per kata. Ini sudah ada apa? Cara mengerjakannya. Tanah, temukan kata-kata huruf acak berikut dengan petunjuk ini. Contohnya, cara untuk mengerjakan sesuatu. Apa cara mengerjakan sesuatu? Berarti ada namanya metode. Metode berarti jawabannya dari cara untuk mengerjakan sesuatu. Lalu kemudian apa katanya? Tanah untuk ditanami. Nah, apa? Coba cari tanah untuk ditanami. Dia bisa lurus begini, bisa turun ke bawah, atau bisa ke samping. Nah, kemudian yang ketiga apa? Gundukan tanah memanjang untuk tempat menanam tanaman dan seterusnya. Jadi ini bisa diisi di buku cetaknya dan di buku tulis. Lalu selanjutnya kita belajar PCOK, yaitu olahraga. Kalau tadi kita sudah berlibur, beragrowisata di sebuah tempat. Nah, makanya salah satunya adalah orang-orang suka ke tempat liburannya itu yang ada pohon-pohonnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghirup udara yang segar, sejuk, dan nyaman. Salah satunya ketika berolahraga. Coba lihat halaman 143. Pada wisata kali ini, Ibu Guru telah menyusun acara yang menarik. Nah, selain kegiatan agrowisata, anak-anak juga melakukan permainan di tempat wisata. Permainan itu salah satunya adalah berolahraga. Coba lihat ini gambarnya, teman-temannya lagi olahraga. Olahraganya bagaimana? Ada dua orang teman, kemudian dia terlentang atau berbaring secara berlawanan arah. Lalu dia melakukan sit up. Apa sit up? Jadi dari duduk, dari guru tadi dia duduk, dan itu saling berhadapan. Nah, pertama, kedua siswa tidur terlentang berlawanan arah. Kemudian atur posisi dengan kaki ditekuk, kakinya ditekuk begini. Nah, kakinya ditekuk. Atur, kemudian perhatikan di gambar, nah ya. Angkat badan ke atas, badannya diangkat, dijulurkan lengannya ke depan. Tangannya nanti begini dengan temannya di sebelahnya. Di tangannya beradu atau bertepuk tangan dengan temannya sebelahnya. Ini dilakukan secara terus menerus. Gunanya untuk apa? Supaya otot punggungnya, tangan, kemudian perut dan kaki itu bermanfaat, menjadi sehat dan biasa dilatih dengan kebugaran. Nah, Nanda, selanjutnya coba lihat. Coba lihat lagi pada halaman 140. Nah, ada gambar apakah di sini? Ada yang bisa lihat ini gambar apa? Oke, coba lihat. Ini adalah gambar pantai yang bersih dan rapi. Nah, pertanyaannya, apakah kita suka pantai seperti ini? Apakah kita menyukai tempat yang rapi dan bersih seperti ini? Nah, coba lihat. Ananda bisa mengisi tulisan dan jawabannya tentang pantai ini di kolom yang ada di bawahnya. Nah, coba lihat. Sekarang dengarkan Ustazah akan bercerita tentang akibat sampah di tepi pantai. Nah, yang kita perhatikan lagi adalah bagaimana cara menjaga kebersihan pantai dan membiasakan tidak membuang sampah sembarangan. Karena semua yang kita lakukan, kalau ada sampah kemudian sembarangan dan kotor, itu berakibat kepada hal-hal tertentu, contohnya hewannya, atau juga kita juga bermasalah nanti, sehingga menyebabkan banjir dan kotor. Coba lihat, ini apa katanya? Di tepi pantai banyak hidup kura-kura. Kura-kura hidup dengan memakan rumput laut dan ubur-ubur. Rumput laut dan ubur-ubur banyak terdapat di tepi pantai. Namun, pantai telah dikotori oleh manusia. Manusia yang berkunjung ke tepi pantai membuang sampah sembarangan. Sampah plastik, kaleng, sampah lain
sampah plastik berbahaya bagi kura-kura. Kura-kura yang lapar mengira sampah plastik itu ubur-ubur. Kura-kura pun memakan sampah plastik, akibatnya kura-kura tercebur dan mati. Nah, cerita yang begini ya Nanda, berarti membuktikan bahwa kalau sampah sembarangan di tepi pantai, tempatnya kotor, salah satunya juga membahayakan untuk kura-kura. Kura-kura hewan yang hidup di tepi pantai, kemudian dia memangsa ubur-ubur dan rumput laut. Tapi karena banyak sampah, sehingga dia suka sembarangan memakan sampah. Alhasil, kura-kuranya pun menjadi mati. Nah, Nanda, kalau kita sayang dengan hewan, berarti tugas kita tidak membuang sampah sembarangan ketika berlibur di tepi pantai. Oke Nanda, coba lihat lagi nih matematika, ada latihan bagaimana di tepi pantai itu tersedia kotak sampah berbentuk tabung, ya, berbentuk tabung atau bangun ruang. Bangun ruang yang menambah lagi ya Nanda, kalau kemarin kita belajar tentang balok, kemudian kubus, sekarang kita akan menambah bangun ruang satu lagi, yaitu apa ini ya Nanda? Tabung. Coba perhatikan di sekeliling kita, pasti banyak kotak sampah yang berbentuk tabung. Oke Nanda, sekian pelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan latihan-latihannya dari halaman 141 sampai dengan terakhir. Nah Nanda, alhamdulillah kita selesai ke pembelajaran 2T. Silakan dibagi di rumah, sebentar lagi kita mau ujian. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum